Saya memberi judul Transformasi Hutan Jawa, Jalan Menuju Hutan Subur Rakyat Makmur. Ini adalah sebetulnya beberapa bagian adalah tesis saya untuk S2 saya, dan sebagian lagi beberapa hal yang saya sampaikan merupakan pendapat dari teman-teman di Koalisi Pemulihan Hutan Jawa yang menerbitkan buku rekonfigurasi hutan Jawa, dan ini tentu saja melalui satu proses dengan teman-teman di petani dan kalangan masyarakat sipil lainnya. Lanjut. Jadi seperti yang sudah disebutkan bahwa pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait perhutanan sosial di Jawa, P39, P83, P39, kemudian sekarang ada P23 2021. Mungkin yang berkeliaran itu yang kita tahu. Kemudian Jokowi juga beberapa kali menyampaikan ada proses di mana dia memberikan sertifikat untuk IPHPS ya melalui P39 dan Kulin KK, pemberian Kulin KK yang menurut saya sebetulnya tidak tepat kalau menggunakan P83 atau P39, karena di dalam P83 juga harusnya hutan lindung, P39 juga harusnya hanya IPHPS. Tapi di luar ini sebetulnya ada gagasan-gagasan lain yang transformasi hutan Jawa, tidak hanya pengelolaan ya, tapi transformasi hutan Jawa yang perlu kita ketahui. Kita hanya sering menyebutnya langsung ke perhutanan sosial. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, sebetulnya di Jawa setidaknya ada beberapa tipologi yang kondisi sosial dan ekonomi, kemudian existing lahan yang ada di Jawa sebetulnya, yang kadang kita mengabaikan. Kalau kita tahu kita abaikan, atau juga ada memang yang tidak tahu. Yang pertama misalnya tanah timbul, banyak sekali, khususnya di wilayah Cilacap Barat, itu adalah tanah timbul atau tanah sedimentasi, yang dia diklaim sebagai hutan, padahal sama sekali tidak ada hutan. Ya kalau kita lihat bukunya Nancy, ya hutan tanpa pohon. Jadi di sana nggak ada pohon sama sekali ya, tanamannya padi gitu, karena dia terletak hasil sedimentasi dan terletak dekat laut. Nah dalam konteks ini maka model penyelesaiannya harusnya bukan perhutanan sosial, tapi hak milik individu, dan itu untuk pertanian. Berikutnya ada juga lahan yang secara pemilikannya itu sebetulnya sejarah pemilikan masyarakat. Dulunya ada ada rumah di sana, ada balai desa, itu di Cilacap juga ditemukan ya, di satu wilayah Gugu lama yang kemudian pindah ke Gugu baru yang jaraknya itu 8 sampai 10 kilo, dan di sana diklaim oleh perhutani karena dulunya awalnya dianggap sebagai basisnya DI, ketika setelah itu kemudian basisnya PKI. Nah, kemudian diklaim oleh perhutani. Kemudian ada hutan negara yang dikuasai oleh perhutani, dan di situ juga infrastrukturnya udah lengkap ya, udah sebagai sebuah desa gitu, tapi masih atas nama perhutani. Nah itu juga terjadi, dia di Jawa Timur juga ada. Nah itu harusnya diberikan kepada desa. Kemudian hutan negara yang dikuasai perhutani dan merupakan satu rangka kebutuhan petani akan lapar tanah. Ya, jadi memang masyarakat membutuhkan, dan itu melalui proses okupasi. Kalau di ini sering disebut dengan perjuangan teman-teman land reform. Kemudian ada memang yang hutan negara dikuasai perhutani dan kondisi masyarakatnya, basis masyarakatnya memang secara sosial mereka terhegemoni. Kalau secara ininya mungkin terhegemoni oleh perhutani, tapi kalau tidak mau disebut sebagai hegemoni, ya mereka memang harmoni dengan perhutani. Misalnya teman-teman yang LMDH, ya yang memang sejauh ini pecah gesang derek perhutani. Dan ada juga memang wilayah yang
dikuasai total, hegemoni maupun dominasinya oleh perhutani, dan ini yang jalan keluarnya melalui tangga kehutanan. Lanjut. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, ini tipologi fisik. Lanjut saja. Saya ingin menyampaikan posisi kita saat ini. Ya, dulu hutan nggak bisa dimasuki, kemudian ada tumpang sari. Kemudian itu di era-era 80 sebetulnya juga sudah ada PS, tapi PS versi lama ya. Kemudian Mantri Lurah ya, dan lain sebagainya. Kemudian di tahun 98 ada protes besar-besaran, kemudian melahirkan moderasi, melahirkan PHBM dan melahirkan PHBM Plus. Ada juga teman-teman yang mengusulkan plong-plongan, ada yang mengusulkan manajemen rejim gitu ya. Dan sekarang posisi kita itu yang saya tampilkan adalah posisi di IPHPS. Tapi kalau kita merujuk pada keinginan sesungguhnya atau kita melakukan optimalisasi, sebetulnya keinginan itu ada di hak milik rakyat atau hak milik kolektif. Kita sekarang baru pada tangga yang 2,5 ya. Selain ada IPHPS juga ada rencana pengembalian atau pencabutan mandat kepada perhutani. Ini adalah satu tangga kehutanan yang tadi dari berbagai tipologi yang ada, ini adalah tipologi di mana terjadi hegemoni dan dominasi yang begitu kuat dari perhutani. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu peta di Jawa Timur dan di Jawa Tengah di mana satu desa, dalam satu desa itu terdapat beberapa tipologi yang saya sebutkan di atas tadi. Jadi dalam satu desa itu sebetulnya di Jawa Timur misalnya, masyarakat itu ada yang dia ajukan sebagai land reform atau reforma agraria atau tanah objek reforma agraria. Di dalam satu desa ada yang dia inginkan itu menjadi tanah desa karena memang desa existing, infrastruktur ada di sana. Tapi di desa itu juga ada yang diajukan sebagai IPHPS karena mereka menganggap bahwa mereka telah menguasai lahan itu dan kemudian perhutani kurang berkuasanya. Tapi ada juga yang mereka ajukan sebagai kulin KK karena mereka menganggap bahwa ya lahan itu Cilacap, di Banyumas, juga oleh teman-teman Jawa Timur ada contoh di mana satu desa itu ada beberapa model pengajuannya. Jadi tipologi itu memang ada, skema tipologi itu real ada di masyarakat. Lanjut. Nah, ini adalah sebetulnya bagaimana beberapa tulisan saya di Detik, Tempo, Republika, dan juga ini gagasan dari teman-teman Koalisi Pemuda Hutan Jawa. Sebenarnya sederhana tuh, percepatan hutan Jawa, percepatan reforma agraria dan perhutanan sosial di Jawa. Sebetulnya mudah itu. Inpres atau kasihkan surat edaran saja yang ditandatangani KLHK, Kemendagri sama Kemendes, berikan aja desa yang di situ ada hutan, kasih tahu mereka kalau mereka merupakan wilayah PIAPS atau kalau tidak mereka ada konflik, maka kasih tahu mereka biar desa yang melakukan assessment. Setelah itu ya desa melakukan proses untuk melakukan pendaftaran. Setelah itu pemerintah tinggal melakukan validasi. Berikutnya pemerintah memutuskan apakah lahan ini cocok untuk tanah objek reforma agraria, atau lahan ini untuk IPHPS, atau lahan ini untuk yang sekarang kita istilahkan kulin KK, dan kemudian diimplementasikan. Jadi sebetulnya percepatan reforma agraria dan PS itu akan lebih cepat kalau kita melibatkan desa. Saya waktu diskusi dengan teman-teman ketika membuat policy brief tentang desa sebagai subjek RAPS, kita berpikir sebagai presiden. Kalau saya presiden, saya terbitkan Inpres, saya minta Mendagri, BUMN, kemudian Menteri Desa dan KLHK untuk ngumpul, kasih surat edaran, libatkan desa. Ini cepat sekali, saya yakin dikasih 1 tahun waktu bisa selesai proses ini, 1 atau 2 tahun waktunya, karena desa punya infrastruktur yang besar. Lanjut, infrastruktur dan pendanaan yang besar. Lantas bagaimana dengan berikutnya? Lantas bagaimana dengan perhutani? Teman-teman sekalian, ini satu gagasan yang didapatkan mungkin 20-30 tahun lalu. Bahwa
tadi yang diutarakan juga oleh Bung Tosca. Perhutani itu kalau mau tetap sebagai perusahaan ya fokus aja pada tata niaga atau komoditas ya. Kalau mau naik kelas saya kira fokus aja ke situ ya, tidak perlu mengelola tanah ya. Serahkan itu pada rakyat, perhutani fokus pada tata niaganya. Atau yang kedua, dia melakukan reposisi ya. Bagaimana dengan staf-stafnya atau karyawan-karyawannya atau pejabat-pejabat di perhutani? Kalau saya presidennya, ya kita berikan kesempatan mereka untuk tetap bekerja. Yang mandor dan mantri bisa bersama masyarakat ya. Mereka punya tanah objek reforma agraria atau PS, atau mereka diminta untuk sebagai penyuluh bersama dengan BUMDes yang level asper bisa di dinas, atau kalau memang tidak bisa antara dinas dengan BUMN ya mereka di BUMD atau BUMN yang ada di level kabupaten, atau begitu juga di level provinsi bisa di BUMD atau BUMN yang di level provinsi. Kalau yang di pusat ya di BUMN lainnya yang ada di pusat. Saya kira ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh perhutani. Bisa dia pilih, dia tetap ada tapi dia fokus pada tata niaga, dan kalau tidak maka dia bisa menggunakan proses reposisi ini. Lanjut. Teman-teman sekalian, saya kira ini adalah inti dari satu apa yang kita sampaikan dalam tema ini. Kalau kita lihat yang konservatif, inti dari PP 72 itu menurut saya ada di pasal 3 ayat 1 ya. Nah, yang di situ disebutkan tadi bahwa Bung Tosca juga menyebutkan ya hutan negara ini sepenuhnya kalau tidak salah 86% itu dikelola oleh perhutani. Itu yang konservatif. Yang moderat yang kita bisa lakukan revisi, saya coba ini kemarin konsultasikan dengan Mas Toto ya, tapi Mas Toto bilang biar Mas Barit aja yang sampaikan. Jadi bisa kita dengan ada pengecualian. Jadi ada hutan ini ditugaskan kepada perusahaan dan seterusnya, kecuali hutan konservasi dan hutan yang telah ditetapkan dan telah dibebani hak izin sebagai objek reforma agraria serta perhutanan sosial. Ini untuk mengakomodir tipologi-tipologi yang ada. Atau kalau memang mau progresif, bisa bikin PP baru atau revisi dengan membuat pernyataan bahwa dengan peraturan pemerintah ini, pemerintah tidak lagi menugaskan. Jadi tidak lagi menugaskan kepada perusahaan di sini adalah perhutani, dan seterusnya, dan menugaskan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan KLHK dan Kementerian Agraria untuk menjalankan reforma agraria dan perhutanan sosial pada hutan negara di Jawa. Nah, kita tinggal memilih nih pada posisi yang mana. Apakah kita pada posisi yang merdeka 100% atau kita akan menjadi negara Commonwealth? Itu adalah pilihan menurut saya. Dan kalau saya lebih memilih kita merdeka 100%, ini untuk kerangka jalan menuju hutan subur rakyat makmur. Lanjut. Ya, Bapak Ibu sekalian, di bagian akhir ini adalah tesis saya dan juga beberapa tulisan saya. Dan satu hal di dalam disertasi yang saya susun, saya menyebutkan bahwa jangan sampai reforma agraria itu atau perhutanan sosial itu justru berdampak buruk karena kita, khususnya pejabat dan juga intelektual, melakukan pendangkalan terhadap makna reforma agraria atau perhutanan sosial. Saya berharap, saya memajang foto dengan Pak Bambang, ini adalah satu proses di mana kalau ada Mas Anies, saya dulu kira-kira 20 tahun yang lalu ketemu dengan Mas Anies, dan sekarang Mas Anies sudah jadi Direktur PS, salah satu orang yang cukup progresif, cukup moderat menuju progresif, dan seringkali juga mungkin kita bertentangan, tapi saya yakin ini adalah satu proses di mana kita ingin menuju kemerdekaan 100% dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat demi hutan subur rakyat makmur. Terima kasih.
Mohon maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.